Pada awalnya visi dari Julid Fisabilillah ini sebenarnya sederhana, yaitu kita memenangkan narasi Palestina di media sosial. Kita bisa melakukan counter narasi gitu ya, kita menyebarkan berita-berita soal Palestina, bahwa ternyata mereka ini melakukan hoax segala macam, itu yang kita tampilkan ya, itu salah satu strategi kita. Kita perlu batasan moral gitu ya, karena jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi bumerang buat kita. Dan kita melakukan ini ya sekali lagi bahwa ini adalah salah satu fisabilillah ya, jalan Allah di mana kita melakukan ini ya sekadar untuk mendapatkan pahala dan ridho darinya. Nah sekarang kita bicara konten. Kalau konten-konten Julid Fisabilillah nih selama ini sebetulnya di wilayah apa bergeraknya? Apakah hanya sekedar memainkan perasaan seperti bagaimana orang-orang ngejulit gitu kan? Atau ada wilayah lain yang hendak ditarget gitu? Ya. Pada awalnya visi dari Julid Fisabilillah ini sebenarnya sederhana, yaitu kita memenangkan narasi Palestina di media sosial. Itu sebuah visi yang sangat besar. Palestina di medsos. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tergantung dari kita sebagai pejuang Julid Fisabilillah. Yang pertama, kita bisa melakukan counter narasi gitu ya. Kita menyebarkan berita-berita soal Palestina, bahwa ternyata mereka ini melakukan hoax segala macam. Itu yang kita tampilkan ya, itu salah satu strategi kita. Yang kedua kemudian trolling gitu ya, kita bikin meme, kita kemudian mengganggu mereka dengan ungkapan seperti yang tadi Mas Fahmi bilang, kamu teroris, kamu pembunuh anak-anak segala macam, yang mana itu bisa apabila terus diulang-ulang itu kan otomatis bisa mengganggu juga ya dari mereka itu bagaimana. Dan juga satu hal yaitu kita perlu batasan moral gitu ya, karena jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi bumerang buat kita. Itu salah satunya seperti death threat, ya, ancaman pembunuhan atau pemerkosaan, itu satu hal yang kita hindari gitu ya dari Julid Fisabilillah ini. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah perang yang dimana kita juga melakukan suatu hal yang sifatnya sesuai dengan moral dan nurani kita gitu. Jangan sampai kita mencontoh Israel yang memang sudah barbar dari sananya, mereka membunuh anak-anak segala macam, dan kita melakukan ini ya sekali lagi bahwa ini adalah salah satu fisabilillah ya, jalan Allah di mana kita melakukan ini ya sekadar untuk mendapatkan pahala dan ridho darinya. Seperti itu. Selain konten-konten yang menyerang musuh ya, karena ini memang orientasinya Julid itu plesetan dari jihad atau apa? Jihad, betul. Betul ya? Betul. Jadi bukan julid yang dimaksud sama bahasa kita sehari-hari. Bukan. Jadi julid itu semacam nyinyir gitu ya. Jadi kita merangi mental mereka seperti counter itu. Attack terhadap apa yang mereka lakukan kepada kita gitu ya. Betul. Baik, ada nggak edukasi juga yang sifatnya ke dalam? Betul, ada. Gimana tuh? Salah satunya adalah mengenai sejarah gitu ya, sejarah bagaimana konflik ini terbentuk begitu. Karena untuk mengetahui konflik Palestina ini kita nggak bisa bergerak dari tanggal 7 Oktober aja. Kita juga perlu bergerak dari mana masa itu mulai terbentuk bibit-bibit perpecahan dan bibit-bibit konflik di bumi Palestina. Kita sebenarnya bisa menarik itu dari zaman Zionisme muncul, yaitu pada tahun 1896 kalau tidak salah, di saat buku dari Theodor Herzl ya, dari Judenstaat itu mulai dipublikasikan, yang mana itu menarik warga-warga Yahudi yang saat itu ada di Eropa. Karena pada saat itu Eropa mengalami gejala antisemitisme ya, di mana mereka orang-orang Yahudi ini dipersekusi gitu kan, mereka dimusuhi oleh warga-warga Eropa, sehingga mereka merasa kayaknya kami ini butuh negara khusus untuk menampung deh gitu. Dan salah satunya itulah lahirnya Zionisme itu. Padahal kalau kita lihat dari sejarah ya, warga Yahudi dengan warga Muslim ya di kekhalifahan itu kan mereka hidup dengan damai. Bahkan banyak juga orang Yahudi yang berhasil mendapatkan posisi gitu ya di kekhalifahan. Ada juga yang mereka menjadi ilmuwan gitu ya. Salah satunya adalah Maimonides. Dia adalah seorang
ilmuwan dan juga seorang rabi yang sangat besar gitu ya di zaman Andalusia. Dia orang Yahudi, tetapi karena hidup di zaman Islam yang penuh dengan toleransi, kemudian akhirnya mereka pun juga bisa apa ya istilahnya hidup berdampingan dengan kita warga Muslim seperti itu. Dan saat Zionisme muncul, mengusir warga Palestina asli yang awalnya memang bangsa Arab di situ, dan itulah yang akhirnya membuat konflik ini akhirnya semakin berkembang seperti itu. Ini konten-konten edukasi ke dalam ya. Begitu, terutama soal sejarah itu. Ya. Membangkitkan pasukan agar tetap semangat gitu ya. Edukasi ke dalamnya seperti apa sih? Agar pasukan ini nggak loyo ya, kemudian nggak kena mental kalau diserang balik. Ada nggak edukasi khusus? Oke, kalau soal motivasi seperti itu memang kita bekerja sama ya satu sama lain bahwa memang perjuangan ini bukanlah suatu hal yang mudah dan juga waktunya tidak sedikit gitu. Yeah. Jadi jangan sampai Julid Fisabilillah ini sekadar momen-momen tertentu aja yang lagi viral gitu, jangan sampai seperti itu. Tetapi kita jadikan Julid Fisabilillah ini adalah sebuah cara gitu ya, cara unik bangsa Indonesia untuk membantu warga Palestina yang saat ini sedang mengalami kesulitan seperti itu. Dan salah satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa Israel mereka sangat terganggu dengan propaganda mereka, dengan propaganda Israel sangat terganggu dengan apa yang sudah kita lakukan karena mereka otomatis harus menggelontorkan biaya lebih dong ya untuk memerangi kita gitu kan. Peperangan propaganda ini tentu membutuhkan biaya bagi mereka. Sedangkan kita kan sukarela aja ya. Kita pakai jari-jari kita gitu kan. Otomatis biaya propaganda mereka semakin besar yang tadinya harus dipakai untuk pertahanan, untuk memerangi warga Gaza akhirnya diperlukan untuk propaganda di media sosial. Seperti itu. Sejauh ini ada nggak serangan-serangan konten terstruktur dari Israel atau Yahudi Pesek di Indonesia untuk melumpuhkan Julid Fisabilillah? Ada banyak malah. Salah satunya adalah yang saya lihat dari akun Hananya Naftali. Ya, dia adalah salah satu akun propaganda Israel yang cukup besar. Waktu itu sempat dia adalah menjadi salah satu target serangan umum kita. Jadi pas saat dia nge-tweet banyak dari kita yang akhirnya ngeganggu dia, nge-spam gitu ya, kirim meme segala macam. Akhirnya mungkin karena merasa terganggu, akhirnya dia buat konten khusus berbahasa Indonesia buat kita gitu. Jadi semacam mereka ini orang ini ingin meyakinkan kalau Israel tuh nggak seburuk yang kalian kira kok gitu. Pokoknya segala macam dijabarkan gitu. Tapi akhirnya malah membuat dia makin dirujak gitu kan. Ya, semakin dijelaskan malah semakin dirujak gitu oleh warga kita gitu. Jadi memang kalau saya lihat dari berjalannya Julid Fisabilillah selama sebulan ini, justru semangat kita malah semakin besar gitu. Yeah. Gitu. Jadi pas saat saya katakanlah bikin konten, gitu, bikin tweet segala macam, banyak memang yang bersemangat, ayo komandan ini kita nyerang siapa lagi, banyak tuh yang seperti itu. Siapa lagi nih target kita gitu, malah nyariin gitu ya. Bahkan ada juga yang ngasih info, komandan ini gimana kalau kita serang yang ini gitu ya. Akhirnya ada juga yang menyerang yang lain gitu ya. Dan memang akhirnya gerakan ini menjadi gerakan yang besar yang mana harusnya tanpa saya pun juga bisa sendiri gitu untuk bergerak seperti itu. Jadi serangan-serangan ke kita juga sangat terstruktur ya dari mereka ya. Betul, betul. Tapi saya sempat sih memperhatikan beberapa anggota Anda itu yang bergerak. Di antaranya keberhasilan Anda itu saya lihat. Banyak data yang saya peroleh, anak-anak muda Israel itu ternyata benci sama pemerintahannya ya. Betul, ya. Betul. Setelah kita serang mereka, akhirnya terbuka. Salah satunya ya. Kami benci Hamas. Benci Hamas begitu. Kami tidak benci orang Palestina semuanya. Ada di antara mereka. Ada yang seperti itu. Dan kami tidak mau membunuh orang Palestina. Dan kami benci sama pemerintahan kami. Nah itu saya lihat itu efektif. Sehingga membuat mereka semakin tambah berani melawan, tambah berani menyerang pemerintahannya, sampai kemudian turun ke jalan, ke depan kantor Menteri Pertahanannya, dia demo. Ke depan rumahnya si Netanyahu gitu ya, dia demo.
Dan ketika gerakan ini dilakukan, saya kira bisa menyadarkan anak muda di sana juga ya. Betul. Dan membuat mereka juga tahu nanti gue diserang lagi, dia bilang gitu. Boleh jadi di antara mereka ada yang posting, nih gue ikut demo nih. Lu jangan serang gue terus ya, kan gitu. Dia berusaha untuk objektif sebagaimana rabi-rabi Yahudi yang ada di Amerika melihat dan di Eropa ya melihat bagaimana gempitannya demo anti Israel di Amerika dan Eropa. Mereka akhirnya mengatakan saya ini Yahudi tapi bukan Zionis. Yang di Israel itu Zionis. Walaupun kadang-kadang dia jauh bagian dari doktrin itu dan memang gak bisa dipisahkan. Tapi dengan adanya serangan seperti ini membuat mereka jadi terpecah. Jadi Julid Fisabilillah ini bisa memecah. Dan itu bagus. Terusin maksud gue gitu.